Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Yuki Onki Silvana Wijaya dari Departemen Biokimia, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Saya akan menyampaikan video saya terkait dengan unjuk diri di bidang Tridharma, khususnya aspek pengajaran mengenai penjelasan suatu mata kuliah yang saya ampu di program studi Magister Kebidanan berjudul Biologi Molekuler. Mata kuliah Biologi Molekuler merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada semester 1 sebesar 2 SKS. Mata kuliah Biologi Molekuler ini membahas mengenai konsep dan mekanisme molekuler yang mendasari fungsi normal maupun patologis tubuh manusia. Pada mata kuliah ini juga akan menjelaskan kepada mahasiswa terkait dengan aspek biomolekuler pada kesehatan maternal, perinatal, dan sistem imun dalam relevansinya di setting klinis. Selain itu, mahasiswa juga akan mendapatkan pengalaman praktek analisis molekuler yang penting di klinis seperti isolasi DNA, tes genetik, uji kadar besi, hingga uji hormon human chorionic gonadotrophy. Berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini. Pada akhir mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar organisasi sel. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar genetika dan biologi molekuler yang mendasari fungsi normal dan patologis tubuh manusia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil analisis genetika dan menerapkan konsep genetika klinis dalam bidang kebidanan. Terakhir, mahasiswa mampu menerapkan konsep genetika, biologi molekuler, dan imunologi dalam bidang kesehatan maternal, perinatal, dan kebidanan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan berpartisipasi aktif dalam perkuliahan. Namun selain dengan kuliah, mahasiswa juga akan melakukan praktikum untuk pemeriksaan beberapa parameter molekuler termasuk isolasi DNA, tes genetik, hingga pemeriksaan kadar hormon beta-HCG. Proses penilaian atau assessment dari mata kuliah ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah kehadiran yang berbobot 10%, yang kedua ujian tengah semester dengan bobot 60%, dan laporan praktikum dengan bobot 30%. Pada mata kuliah ini tidak ada ujian akhir semester dan hanya ada 1 ujian tengah semester karena kegiatan perkuliahan akan dapat diselesaikan hingga sebelum UTS. Setelah UTS, mahasiswa akan fokus untuk mengikuti kegiatan praktikum yang akan dinilai dengan laporan praktikum. Setelah ini saya akan memberikan contoh video pembelajaran perkuliahan dengan interaksi dengan mahasiswa. Ya, terima kasih banyak. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan diskusi perkuliahan di mata kuliah Biologi Molekuler ya, untuk mahasiswa Magister Kebidanan. Dan hari ini merupakan pertemuan kita untuk membahas satu topik, yaitu prinsip genetika dan pewarisan. Jadi sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah dong. Sudah, dokter. Sudah ya? Oke. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi tentang prinsip genetika dan juga pewarisan. Nah, ini merupakan rangkaian topik perkuliahan di mata kuliah biologi molekuler di Magister Kebidanan ya, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan sehingga nanti mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar genetika. Nah, selain itu nanti setelah sesi ini selesai, saya juga mengharapkan teman-teman bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mampu menjelaskan konsep pewarisan. Nah, ini sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan materi perkuliahan ya terkait dengan apa itu sel, kemudian bagaimana
organel-organel sel yang ada di sel itu berada. Dan sekarang kita melanjutkan untuk prinsip dasar genetika dan pewarisan yang nantinya dibutuhkan oleh teman-teman kebidanan untuk implementasi di setting klinis nanti ya. Apabila nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan di tengah sesi, silakan terbuka untuk bisa diinterupsi, bisa open mic, atau nanti bisa mengaktifkan tombol raise hand ya yang ada di bawah, dan silakan saya bisa diinterupsi. Pertama mungkin saya ingin tahu teman-teman seberapa paham ya atau apa sih yang sudah dipahami oleh teman-teman sebelumnya. Apa sih gen itu? Mungkin Anda yang ingin sharing apa yang diketahui tentang definisi dari gen. Izin dokter. Ya, boleh silakan Mbak Risna. Ye. Jadi kuliah kemarin itu tentang istilah gen itu sebenarnya adalah unit pewarisan sifat yang berupa segmen DNA yang mengandung informasi untuk membentuk suatu produk fungsional bisa protein atau RNA. Mungkin dokter. Oh ya, siap. Terima kasih banyak Mbak Risna. Ye, setuju ya. Tapi mungkin ini ada teman-teman lain yang punya pendapat sama atau berbeda, bisa sharing juga. Silahkan. Ya, ya setuju dengan Mbak Risna. Ya, gen ini merupakan satu material genetik ya yang penting bagi manusia terutama dan juga sel ya, yang dia tersusun atas nukleotida ya, rangkaian sekuen nukleotida, nah, yang nantinya bisa dibaca dan bisa diekspresikan menjadi messenger RNA atau transkrip dan bisa ditranslasikan menjadi protein. Sehingga produk dari gen itu nantinya pasti protein. Nah, tergantung dengan proteinnya itu apa, apakah itu enzim, apakah itu nanti suatu struktur sel. Nah, nantinya protein inilah yang akan menjalankan fungsi biologis. Nah, setuju dengan yang disampaikan oleh Mbak Risna tadi. Nah, gen ini merupakan suatu urutan sequence yang dia letaknya panjang ya di kromosom kita. Dan lokasi di mana gen itu berada biasanya kita sebut dengan lokus. Nah, kita ketahui bahwa eh, manusia itu memiliki satu pasang kromosom ya. Ada satu dari maternal, ada satu dari paternal. Masing-masing ini memiliki lokus, nah, dan masing-masing lokus tersebut memiliki gen, dan gen pada satu eh, pasang kromosom itu yang bervariasi itu kita sebut dengan alel. Sehingga manusia itu pasti dia akan mewarisi satu alel gen dari paternal atau dari ayah dan satu alel gen yang diwarisin dari ibu atau dari alel maternal. Nah, salah satu ciri khas urutan sequence dari nukleotida gen itu adalah gen ini terdiri dari ekson dan juga intron. Nah, ekson ini nanti yang akan dibaca menjadi asam amino atau kita sebut dengan coding DNA ya. Dan intron nantinya tidak akan dibaca menjadi asam amino atau kita sebut sebagai non-coding DNA. Nah, lebih detail lagi, setiap intron maupun ekson tersebut dia tersusun dari suatu molekul yang kita sebut dengan nukleotida. Nah, nukleotida ini terdiri dari satu karbohidrat, ya, gula ribosa atau deoksiribosa kalau dia DNA ya. Kemudian yang kedua adalah basa amino, ya, dan yang ketiga adalah fosfat. Nah, ketiganya ini nanti dia akan saling eh, berikatan dan saling berkomplementer sehingga membentuk suatu struktur double helix atau untai ganda. Nah, seperti penjelasan oleh Mbak Risna tadi, gen itu nantinya akan dibaca atau diekspresikan menjadi messenger RNA dan kemudian ditranslasikan menjadi protein. Nah, protein inilah yang sebenarnya nanti akan memberikan dampak fisiologis.
karakteristik fisiologis yang bisa kita amati itu kita sebut dengan fenotip. Nah, kalau dulu kita ketahui biasanya fenotip ini kita contohkan sebagai warna bunga, ya, misalnya bunga sepatu ya. Itu kan bisa kita amatin ya, ada bunga sepatu itu berwarna merah, ada yang berwarna putih. Nah, ternyata warna ini itu diakibatkan adanya suatu protein pigmen gitu ya. Pigmen warna merah. Nah, kok bisa ada pigmen warna merah ini? Oh, ternyata pigmen warna merah ini dihasilkan oleh suatu reaksi enzim. Nah, enzim ini bisa disintesis setelah gen itu diekspresikan atau dibaca. Nah, sehingga dari rangkaian ini alasan kita sebut bahwa gen itu merupakan pembawa sifat gitu ya. Karena apa ya? Karena gen tadi ketika diekspresikan nanti dia akan menghasilkan suatu protein. Nah, protein ini kalau dia sifatnya enzimatik, dia bisa menimbulkan reaksi dan menghasilkan warna merah. Gen itu dia juga bisa mengalami suatu kelainan atau perubahan dari sekuensnya gitu ya. Misalkan nukleotidnya tadi itu berubah misalnya akibat suatu paparan mutagen atau kerusakan lainnya. Nah, ini menyebabkan gen tersebut tidak bisa dibaca. Nah, kalau tidak bisa dibaca, maka otomatis produk protein enzimnya itu tidak bisa dihasilkan. Nah, kalau tidak bisa dihasilkan, bisa nggak pigmen merahnya ini terbentuk? Nah, otomatis tidak gitu ya. Nah, karena apa ya? Karena enzim yang membuat pigmen tersebut tidak ada. Nah, sehingga muncullah fenotip selain warna merah, yaitu warna putih. Nah, oleh karena itu, suatu gen itu bisa kita katakan atau simpulkan dia bisa mempengaruhi fenotip suatu individu. Dalam hal ini tanaman. Nah, berdasarkan perubahan-perubahan tadi dan berdasarkan hubungan antara fenotip dan juga genotip, maka kita mengenal banyak variasi. Gitu ya. Ada yang kita sebut sebagai suatu variasi gen yang sifatnya dominan. Nah, dominan ini apa? Dominan ini maksudnya adalah ketika protein yang dihasilkan akibat perubahan sekuens gen tadi itu muncul, maka fenotip yang ditimbulkan itu akan sesuai dengan protein yang dihasilkan. Dan dia pasti muncul begitu ya. Nah, misalnya eh, contoh yang bunga tadi ya, kita tahu bahwa individu itu ada dua alel. Nah, kalau R besar itu adalah suatu gen yang normal atau bisa menghasilkan warna merah, dan kalau dia sifatnya dominan, maka sebenarnya individu itu hanya butuh satu alel gen R saja. Ini sudah cukup untuk bisa menimbulkan warna merah. Gitu ya. Nah, kalau misalkan alel yang lain ini ternyata rusak dan tidak bisa menghasilkan suatu enzim, apakah nanti individunya fenotipnya akan tetap merah? Jawabannya iya, gitu ya. Kenapa? Karena tadi gitu ya, gen R tadi yang menghasilkan protein untuk sintesis warna merah sifatnya dominan sehingga satu saja sudah cukup. Nah, sehingga individu yang heterozigot itu fenotipnya pasti nanti warna merah muncul. Nah, bagaimana dengan resesif? Nah, kalau resesif itu eh, fenotip akan muncul apabila kedua alel membawa varian yang sama. Nah, misalnya kita notasikan R kecil ini ya. R kecil ini kita ibaratkan suatu mutasi pada gen R tadi ya, pada alel R tadi yang akibatnya adalah tidak bisa sintesis protein penghasil warna merah. Nah, fenotipnya baru akan muncul apabila kedua alelnya itu mengalami kelainan atau alelnya tuh alel R kecil. Nah, sehingga fenotip putih itu tadi baru akan muncul. Begitu ya. Nah, namun ada kalanya R besar dan R kecil ini dia sama-sama kuat gitu ya. Misalnya warna merah dan warna putih ini sama-sama kuat.
Nah, itu nanti akan muncul suatu fenotip sifat pewarisan baru yaitu kodominan. Nah, sedangkan yang keempat nanti ada yang kita sebut dengan incomplete dominan atau parsial gitu ya. Artinya warna merah tadi itu tidak 100% akan bisa memunculkan warna merah kalau dia heterozigot. Nah, tapi nanti dia akan gradual tergantung dengan banyak sedikitnya uh, gene dosage yang ada di individu tersebut. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Oke, baik. Ini adalah contoh yang incomplete dominan. Nah, misalnya individu yang homozigot R besar. Berarti kan dia bisa menghasilkan protein yang bertanggung jawab untuk pigmen warna merah. Sehingga dia warnanya akan merah. Sedangkan kalau ada bunga yang R kecil, homozigot, nah, dia tidak bisa menghasilkan warna merah. Sehingga muncul fenotipnya putih. Nah, kalau ini disilangkan, dan kita mengamati suatu fenotip baru dengan genotip R besar dan R kecil. Nah, kalau misalkan R besarnya ini adalah dominan, maka individu ini warnanya harusnya merah. Sama seperti yang R besar. Namun ternyata tidak. Ini warnanya jadi pink gitu ya. Ini kan seolah-olah campuran merah dan putih warnanya jadi pink. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang dominan. Jadi warna merah dominan, warna putih juga dominan. Sehingga kita akan mendapatkan eh, warna pink gitu ya. Mohon maaf, salah. Potong, dipotong. Ya, minum dulu. Ini sudah berapa menit ya? Nanti dipotongin aja lah ya. Ingat percaya. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Belum dong. Baik, ini adalah salah satu contoh yang incomplete dominan ya. Jadi atau parsial sehingga kita akan bisa mengamati suatu fenotip baru yang seharusnya satu alel R besar itu dia sudah cukup menghasilkan warna merah. Namun ketika bunga homozigot R besar dikawinkan atau disilangkan dengan suatu bunga warna putih yang R kecil, ternyata ada fenotip baru yang muncul, yaitu warna pink atau R kecil. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas pewarisan yang incomplete dominan. Nah, yang keempat yaitu adalah kodominan. Nah, kodominan ini eh, biasanya dia itu akan memunculkan fenotip yang baru juga yang completely bisa berbeda ya dan gabungan dari eh, gen alel R besar maupun alel R kecilnya. Nah, ini kalau kita ambil contoh di bunga, nah bunga yang R besar warnanya merah karena R tadi bisa menghasilkan pigmen warna merah. Sedangkan yang R kecil itu warnanya putih. Ada suatu gen lagi, nah itu yang dia apa namanya diekspresikan oleh gen B. Ini warnanya biru. Nah, ketika dikawinkan atau kita silangkan, kita akan bisa mendapatkan fenotip baru. Nah, kodominan ini akan bisa diamati dengan baik itu pada fenotip penggolongan darah di manusia. Nah, kita tahu bahwa manusia itu kita bisa menghasilkan antigen A dan juga antigen B. Nah, individu yang homozigot AA itu golongan darahnya pasti A. Nah, sedangkan individu yang genotipnya itu BB, ya itu pasti nanti dia fenotipnya golongan darah B. Nah, ketika seorang yang homozigot AA dan homozigot BB ini menikah, maka ada kemungkinan keturunan selanjutnya itu dia akan heterozigot. Nah, satu alel dia membawa antigen A dan satu alel lagi itu membawa antigen B. Sedangkan
kalau orang dengan golongan darah O bagaimana? Nah, orang dengan golongan darah O itu genotipnya adalah I0 ya, artinya dia tidak bisa mengekspresikan baik antigen A maupun antigen B. Selain dari interaksi gen, ternyata fenotip itu juga dipengaruhi oleh faktor epigenetik. Nah, misalnya metilasi DNA atau modifikasi yang lain yang menyebabkan proses ekspresi gen itu dia bisa jadi lebih banyak atau lebih turun, gitu ya. Atau juga dengan environment. Nah, environment ini tidak hanya lingkungan di luar tubuh, tapi juga lingkungan sel. Misalnya pola konsumsi atau diet gitu ya. Kalau nutrisinya ada, nah itu nanti selnya kan bisa beraktivitas, bisa cukup energi. Nah, fenotipnya itu bisa muncul. Jadi ingat ya, tidak semua fenotip itu dipengaruhi hanya bagaimana gennya itu ya, ada mutasi atau tidak. Tapi juga ada faktor epigenetik dan juga lingkungan di sekitar sel. Nah, sekarang kita akan membicarakan bagaimana pewarisan ya. Jadi gen tadi yang menghasilkan protein, kemudian protein itu bisa memunculkan fenotip. Nah, bagaimana sih fenotip ini nantinya diwariskan ke generasi berikutnya? Nah, prinsip pewarisan itu dia bisa kita bagi menjadi dua secara umum, yaitu pewarisan yang mengikuti hukum Mendel dan pewarisan yang tidak mengikuti hukum Mendel. Nah, hukum Mendel itu apa? Nah, hukum Mendel itu menyatakan hukum yang pertama itu dia berbunyi eh, law of dominance and uniformity, gitu ya. Jadi alel itu ada yang dia sifatnya dominan terhadap alel yang lain. Ingat ya, tadi itu alel itu ada yang alel maternal dan alel paternal. Nah, kalau ada variasi, biasanya yang satu itu dominan, yang satu tidak, gitu ya. Yang kedua, hukum Mendel menyatakan ada law of segregation. Nah, di hukum kedua ini menyatakan bahwa kedua alel tadi yang berada di maternal alel maupun paternal alel itu dia bisa terpisah secara bebas ketika gametogenesis. Gitu ya, ketika proses pembuatan ovum, ya pematangan ovum sel telur atau sperma yang awalnya diploid itu kan nanti jadi haploid ya. Nah, artinya yang alel paternal dan maternal yang awalnya berpasangan nanti dia harus bisa memisah gitu ya akan menjadi haploid. Nah, ini hukum Mendel menyatakan mereka harus bebas gitu ya, tidak boleh saling keterkaitan gitu ya. Dan yang ketiga, ini ada the law of independent assortment. Nah, ini eh, merupakan hukum yang menyatakan bahwa tadi ya, pada saat proses gametogenesis itu bisa terjadi suatu rekombinasi di dalam alel tersebut, gitu ya. Nah, hukum Mendel ini akan berlaku pada fenotip-fenotip atau penyakit-penyakit yang diwariskan secara monogenetik, artinya fenotipnya itu hanya dipengaruhi oleh satu gen, gitu ya. Kalau dipengaruhi lebih dari satu gen, maka hukum Mendel ini menjadi tidak berlaku. Ini adalah contoh pola pewarisan yang mengikuti hukum Mendel. Nah, ada yang autosomal resesif, dominan, X-linked resesif, X-linked dominan, Y-linked, dan juga mitokondrial. Nah, mungkin ada yang ingin sharing di antara 6 pola pewarisan Mendel ini, ada yang diketahui sebelumnya? Silakan. Oh iya, izin menjawab dok. Kalau autosomal resesif itu ciri utamanya muncul di setiap generasi. Ya, terima kasih banyak Mbak Anissa. Setuju ya. Jadi untuk sifat pewarisan yang dominan itu ciri khasnya biasanya akan ada muncul di setiap generasi. Artinya dari kakek, nenek, kemudian orang tua, dan cucu gitu ya, atau anak dari orang tua. Karakteristik yang kedua, autosomal, yaitu biasanya kalau autosomal proporsi laki-laki dan perempuan biasanya sama. Ya, sedangkan kalau terkait dengan
seks kromosom, baik kromosom X maupun kromosom Y, biasanya akan ada perbedaan proporsi, gitu ya. Kenapa? Karena gennya terletak di seks kromosom. Ini adalah contoh penyakit-penyakit yang mengikuti hukum Mendel. Nanti teman-teman daftar lengkapnya bisa melihat di database. Ya, ini adalah contoh suatu pola dari dua keluarga. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menebak kira-kira pola pewarisan dari keluarga pertama ini apa? Izin dokter, Silakan. mungkin yang untuk gambar sebelah kiri itu autosomal dominan. Ya, terima kasih banyak Mbak Risna. Setuju ya? Jadi ini adalah autosomal dominan. Nah, dua keluarga ini sebenarnya adalah autosomal dominan. Perbedaannya hanya pada individu nomor 1 dan 2 atau di tingkat kakek itu kita buat ada yang heterozigot. Nah, sedangkan yang di keluarga kedua salah satunya homozigot. Gitu ya. Nah, kenapa demikian? Nanti dengan bantuan genotip estimasi genotip heterozigot ataupun homozigot kita akan bisa memprediksi mengapa atau genotip apa yang terjadi pada generasi kedua individu nomor 5 sampai 9 dan genotip atau fenotip apa yang terjadi pada individu nomor 10 hingga 12. Ya, jadi dua keluarga ini sama-sama autosomal dominan namun berbeda genotipnya. Izin konfirmasi dokter. Berarti kalau untuk yang resesif itu tetap ada peluang bahwa anaknya itu ada yang sehat ya dok, dibandingkan dengan yang dominan. Betul, ya. Jadi meskipun suatu penyakit itu diwariskan secara dominan, tetap ada kemungkinan keturunan itu sehat, begitu ya. Nah, ini tergantung dengan apa genotip dari orang tua pembawa alelnya, gitu ya. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Setelah ini saya punya kuis ya untuk menilai pemahaman teman-teman setelah dari kuliah. Ya, pertanyaannya adalah, silakan diamati dari kelima keluarga ini. Ya, menurut teman-teman, mana penyakit yang mengikuti pola autosomal dominan? Izin dokter, Silakan Mbak Novita. iya dok, kalau yang mengikuti pola autosomal dominan, saya lebih memilih yang keluarga A dokter. Betul ya, terima kasih banyak Mbak Novita. Untuk yang autosomal dominan ini dicontohkan oleh keluarga A. Nah, ini berarti teman-teman sudah paham ya dari diskusi kita. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan? Cukup dokter, Sudah terima cukup kasih dok. dok. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman nanti untuk keluarga B, C, D, dan E, silakan bisa menjadi pembelajaran setelah ini ya, kira-kira pola pewarisannya apa, dan nanti jawabannya bisa dikirim melalui email saya. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dokter. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. dokter. Terima kasih Terima kasih dokter. dok. Terima kasih, sampai bertemu di kuliah selanjutnya.